Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arindra Nurfajriwanini, nomor absen 7 dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan melaksanakan ujian praktik kimia dengan materi ujian mengamati titik didih pelarut dan pengaruh zat terlarut terhadap titik didih larutan. Selanjutnya, saya akan menyebutkan alat dan bahan yang saya butuhkan untuk melakukan praktikum ini. Yang pertama ada lilin, air, larutan garam, larutan gula, larutan cuka, sendok, dan penakar untuk larutan. Pertama, saya akan ambil air sebanyak 4 ml dan saya letakkan di atas sendok. Dan saya panaskan di atas lilin. Tidak lupa untuk men-timer agar tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendidih. Selanjutnya saya ambil larutan garam juga sebanyak 4 ml dan saya letakkan di atas sendok yang berbeda. Lalu saya didihkan di atas lilin. Selanjutnya saya akan ambil larutan gula juga sebanyak 4 ml. Saya letakkan di sendok yang berbeda. Setelah itu saya letakkan di atas lilin dan saya juga men-timer berapa waktu untuk mendidihkannya. Lalu saya juga mengambil larutan cuka sebanyak 4 ml.
Dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan, penambahan zat terlarut pada pelarut murni akan berpengaruh terhadap titik didih larutan tersebut. Akan terjadi kenaikan titik didih karena ditambahkannya pelarut murni dengan zat terlarut yang menghambat proses penguapan molekul air untuk mencapai tekanan yang sama dengan tekanan di luar. Waktu yang diperlukan untuk mendidihkan larutan-larutan tersebut dari yang paling cepat, yakni air, larutan gula, larutan cuka, dan larutan garam. Apabila diurutkan berdasarkan jenis larutannya, maka yang paling cepat mendidih adalah pelarut murni, lalu larutan non-elektrolit, larutan elektrolit lemah, dan larutan elektrolit kuat. Perbedaan lama waktu yang dibutuhkan larutan elektrolit dan non-elektrolit dipengaruhi oleh banyaknya ion yang terlarut pada suatu larutan. Banyak ion yang dihasilkan dari zat elektrolit tergantung pada derajat ionisasinya. Larutan elektrolit kuat memiliki derajat ionisasi lebih besar daripada larutan elektrolit lemah, yaitu mendekati 1 untuk larutan elektrolit kuat dan mendekati 0 untuk larutan elektrolit lemah. Semakin besar derajat ionisasinya, maka banyak ion yang dihasilkan juga semakin banyak. Oleh karena itu, larutan yang mengandung jumlah ion yang lebih banyak, sifat koligatifnya akan menjadi lebih tinggi. Maka dapat disimpulkan, kenaikan titik didih larutan elektrolit kuat akan lebih besar dibandingkan yang terjadi pada larutan elektrolit lemah dan juga larutan non-elektrolit. Begitu pula dengan kenaikan titik didihnya, larutan elektrolit lemah akan lebih besar dibandingkan yang terjadi pada larutan non-elektrolit. Sekian praktikum yang saya lakukan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.